IDAI bersedia mengajarkan sekolahnya bagaimana harusnya. Misalnya, kalau ada sekolah dia dalam ruangan pakai HEPA filter. Saya titip, setiap anak yang mau sekolah, semua orang tuanya harus tahu siapa dokter atau dokter anak yang harus dihubunginya. Silakan Prof. Aman ya. Jadi tadi kita sudah sampai pada sekolah akan dibuka oleh pemerintah. Sebagian orang tua setuju, sebagian orang tua tidak setuju. Ada jadi kalau saya lihat, kita IDAI membuat juga, ini 50-50 ya. 50-50 kita lihat. Nah, tapi kalau kita lihat dari 50-50 ini, let's say kalau 50-50-nya ini 50% mereka katanya mau sekolah asal dengan protokol kesehatan. Pertanyaan kita yang mengerti protokol kesehatan orang tua ini yang bagaimana menurut mereka, Saya sekarang tinggalkan dulu yang 50% yang seperti mau ini. Nah, sisanya ada sekitar 20-an%, ini seperti kayak olah. Mereka sampai kapanpun tidak akan masuk sekolah ketika masih ada kasus COVID. Nah, ada sekitar 20%, mereka ini lebih detail. Mereka hanya mau masuk sekolah apabila kasus COVID-nya ini sudah rendah. Nah, interpretasi rendah ini berapa? Kalau menurut kita, ya di bawah 5%. Ini yang IDAI katakan. Nah, totalnya itu sekitar tidak sampai 10% yang bingung memang. Nah, kita kembali ke hak anak. Hak anak yang pertama ini hak untuk hidup. Yang pertama adalah untuk sehat. Yang ketiga adalah untuk sekolah. Dan lain-lain. Nah, jadi, kita yang 50% yang kayak olah ataupun yang menunggu betul-betul di bawah 5% ini, kalau saya rasa ini mereka sudah cukup kuat. IDAI bersedia mengajarkan sekolahnya bagaimana harusnya. Misalnya, kalau ada sekolah dia dalam ruangan pakai HEPA filter. Tadi ada orang dari salah satu persatuan orang tua murid datang tanya sama saya. Ternyata sekolahnya itu luas, halaman luarnya. Buka saja di luar, saya bilang. Sekolah alam juga di luar, kan? Nah, ada syarat-syarat lain lagi. Gurunya semua harus divaksin. Syarat lain lagi apa? Semuanya harus di PCR, termasuk gurunya. Kenapa begini? Tertutup. Oh iya, Ya, semua vaksin, guru minta divaksin. Dan semua harus di PCR. Orang tua juga minta divaksin. Ya, semua harus di PCR. Nah, setelah itu, data kita juga, sekitar 66% keluarga kita itu, ada balita dan ada lansia di rumahnya. Jadi orang tua sebagian besar, hampir semuanya meminta anaknya tidak boleh makan di sekolah. Anaknya harus dikasih tahu pulang jam berapa dan dijemput jam berapa. Nah, akhirnya kita harus mengatakan kita piloting dulu harusnya, Dr. Tiwi. Jadi kita lihat, kita pengalaman di Australia. Australia waktu awal buka sekolah, mereka sekarang buka sekolah, sekitar 15 sekolah di piloting. At the end itu, sekitar 18 anak yang positif. 9 guru dan pegawai, 9 murid. Tapi mereka sekolahnya pakai CCTV, Dr. Tiwi. Mereka tahu ketularannya di sekolah. Nah, saya mau tanya, kalau sekolah Indonesia bisa tahu nggak kita itu? Singapura juga seperti begitu. Awal sekolah itu mereka ikuti semuanya, bahkan sampai keluar pakai CCTV. Ternyata mereka tahu yang sekolah di Singapura ini ketularannya pada saat di sekolah, di transport dan lain-lain seperti ini. Nah, di kita kalau kita mau, kita nggak bisa sekolahnya misalnya di Parung, dia tinggalnya di Menteng.
Dia sekolah di Bintaro, kayak anak kita dulu, Wi. Ternyata kita tinggal di Jakarta. Ya. Dan memang sekolah ini kan tidak hanya di Jakarta ya, Prof. Aman ya. Jadi ini ada yang di Tangsel. Sekolah anak kita di Tangsel kan? Iya betul. Rumah kita tidak di Tangsel. Iya. Nah, jadi harusnya gini, kita bisa kayak di Australia atau di ini. Sekolahnya itu, jadi kalau baru tahun awal buka sekolah ini, usahakan yang masuk sekolah ini yang tinggal dekat-dekat situ dulu aja lah. Kita tahu dia pulangnya kemana. Saya tahu teman-teman anak saya dulu ada yang tinggal di Menteng, sekolahnya di Tangsel, ada yang tinggal di Cinere. Wah, macam-macam coba. Terus dia pulang dengan siapa? Yang jelas tidak boleh. Nah, kalau misalnya sekolah negeri, mungkin harus yang sekitar daerah situ. Nah, jadi IDAI itu memberikan rekomendasi 4 lembar, Dr. Dewi. Ya. Nah, kita bantu. Salah satu itu memang bahwa positivity rate, terus harus memang sudah divaksin, lingkungan sekolahnya bagaimana, terus ada daftar tiliknya juga, ada apa-apa saja yang harus dilihat di sekolah itu. Bukan hanya cuci tangan pakai masker. Iya kan? Jadi bukan hanya cuci tangan pakai masker. Nah, kita bersedia membantu. Kemarin ini kita lihat bahkan IDAI Jambi itu mereka melakukan. Sekarang tutup lagi itu sekolah, daerah merah lagi kembali semua itu. Jadi kalau toh kita melakukan seperti itu, kita siap akan buka tutup. Seperti contohnya nanti kalau anaknya Ola, seperti mungkin anaknya Ola tidak mau. Dia ketularan di sekolah, menularkan satu rumah. Sekolah tutup dulu. Tutup tidak bisa 3 hari, ya, sekolah tutup. Buka tutup kayak begitu nggak bisa 3 hari. Ya. Iya. Nah, yang sekarang pertanyaan yang paling penting juga, ketika semuanya ada yang suspek itu, ini harus PCR semua ya. Kita tidak mau menurunkan. Tidak boleh pakai Genos, tidak boleh pakai antigen, tidak bisa. Siapa yang bayarnya ya, Dokter Dewi ya, PCR-nya itu semua? Ya, betul. Ya, kalau nanti udah ada kasus PCR kan mahal terus ya. Satu lagi saya titip, setiap anak yang mau sekolah, semua orang tuanya harus tahu siapa dokter atau dokter anak yang harus dihubunginya. Kalau ada apa-apa. Jadi itu Ola tahu dia menghubungi Dokter Dewi. Apakah semua orang tua tahu kalau anaknya sakit dia hubungi mana? Kalau semua menghubungi Dokter Dewi juga nggak kuat kan Dokter Dewi kalau menghubungi semua. Jadi itu anytime harus tanya, WA dan lain-lain semua. UKS harus buka. Ini salah satu dari kita ada. Imunisasi anak sekolah harus lengkap sebelum sekolah dimulai. Nah, Prof. Aman, ini kan masalahnya ini kan masalahnya cukup kompleks ya. Dan masyarakat ini kan sebetulnya kalau menurut saya 50% nurut lah gitu. Ada nggak sih rencana dari IDAI seperti Prof. Aman lakukan tahun lalu itu bersuara lantang gitu ya, bahwa dengan dibukanya sekolah ini itu banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan. Ada nggak usaha dari Ikatan Dokter Anak untuk mengirim surat secara aktif mungkin kemana-mana, mungkin ke Mas Menteri, mungkin ke Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, kan kita IDAI itu banyak. Kita buat, itu buat kita ke awam. Kita buat ke awam, tapi nantinya kita akan melihat setelah Lebaran. Kalau Lebaran ini nanti kelihatannya kita tidak bisa kontrol, saya takut kita akan kayak jadi India. Sekarang, Dokter TV, dokter sudah ada yang meninggal lagi. Kemarin teman kita, dokter anak, meninggal di Medan. Sekarang dokter sudah banyak lagi yang sakit. Nah, pertanyaan kita, apakah ini varian baru? Tadi saya ketemu, dia konsultasi sama saya, dokter puskesmas di salah satu di Jawa Barat. Sekarang di puskesmasnya sudah banyak. Dan banyak lagi yang PCR-nya negatif, gejalanya persis COVID dan berat. Sangat mungkin ini yang varian baru. Kita udah tahu kan varian India sudah ada, varian South Africa, varian UK ada di sini. Nah, kalaulah seperti ini, bagaimana gambarannya kita?
Sekarang nakes itu di berbagai tempat sudah banyak lagi yang sakit. Dokter Tiwi kayaknya tadi ini ya, sempat streaming Dokter Tiwi tadi ya, sempat hilang tadi. Nggak, tapi bisa kedengeran kok, kedengeran. Oke, iya. Nah, jadi ya. kan kalau kita melihat kalau nakes sekarang sudah banyak lagi yang mulai sakit, berarti ini puncak gunung esnya ini akan meledak nih setelah Lebaran. Belum berakhir. Iya. Pandemi belum kalau berakhir. Udah seperti kayak itu, pandemi ini akan lama. Pandemi ini akan lama. Saya kan kebetulan kan Executive Director di International Pediatric Association. Kita di WHO takut kok, Dokter Tiwi. Seluruh negara di WHO takut yang ikut rapat. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan himbauan dari Prof. Aman sore ini, himbauan Prof. Aman sore ini juga membekali orang tua ya, karena tadi dari kemarin sih sebetulnya saya udah menyampaikan lewat sosial media itu memang ada 50% orang tua yang memang kepengen anaknya sekolah. Kepengen, jadi dasar katanya nggak bisa ngontrol anak, dia mau kerja apa segala. Tapi kalau saya bilang, sorry, saya nggak yakin mereka nekat. Kurang paham kalau saya bilang. Kurang paham ya. Kurang paham situasi saat ini. Dan kita seolah-olah bagi orang yang quote unquote, yang kurang paham juga bahwa bagaimana pandemi ini, dikeluarkanlah peraturan ini bahwa boleh sekolah. Nah, betul, saya mau tanya, bagi yang menandatangan semua peraturan itu, untuk anak atau cucunya, dia bolehkan nggak sekolah? Ya, betul. Cucu saya larang dulu dong. Iya. Apalagi masih batita kan cucunya? Ya, ada satu balita. 5 tahun ada. Ya, tentu kalau yang di bawah 5 tahun udah pasti nggak boleh sekolah ya. Udah nggak boleh. Tapi kalau remaja misalnya. Remaja, kalau saya boleh mengasih tahu, Dokter Tiwi, data kita, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang paling banyak meninggal itu adalah balita dan di bawah 1 tahun, dan remaja di atas 10 dan 18 tahun. Karena mungkin mereka ini yang lebih merasa kayak superhero. Berani, tidak taat protokol, berani mencoba, dan lain-lain seperti itu. Nah, akhirnya mereka inilah yang paling banyak meninggal. Nah, kalau ini SMA dibuka, kalau saya rasa harus ada inform consent bagi sekolah dan orang tua bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Dan yang kedua, penyakit ini sangat menular dan penyakit ini mematikan. Kalau saya rasa ini harus dikasih penjelasan. Dua hal itu harus bagi orang tua yang 50% ini. Bagi yang 50% ini. Jadi makanya karena mereka ada 50%, hak mereka itu kita penuhi, Dokter Tiwi, dengan syarat yang 4 lembar ini. Kan ini kita negara demokrasi, semua orang boleh kasih pendapat. Tapi tentu dengan ada kisi-kisinya. Iya kan? Karena kalau dia dibolong ini, wah katanya negara demokrasi, kami mau sekolah. Hak anak kami katanya. Hak anak katanya untuk ketemu guru. Hak anak untuk dapat tahun ajaran. Tapi harusnya hak untuk hidup, hak untuk sehat ini dulu. Yang pertama. Nomor 1. Nah, sekarang saya menanyakan, bagi Pemda, kalau ada yang mendengar di sini Dokter Tiwi atau sekolah, mereka bisa memastikan nggak hak untuk hidup dan sehat anak itu ada di tempat mereka? Pada saat sekolah dibuka. Kita minta satu kasus 30 harus di tracing, Dokter Tiwi. Iya. 30 di PCR, kalau ada satu kasus. Tadi itu gampang, anaknya Ola di rumah yang di tracing cuma ini. Kalau anaknya Ola itu tadi di sekolah, satu anaknya yang positif, 30 anak yang harus kita cari sumbernya kemana.
Harus di PCR 30 anak itu. 30 kali dicari. Iya, betul. Sumber penularannya, baik anak atau guru, maupun pegawai dan lain-lain. Kalau dia naik kendaraan umum nomor berapa itu, ketahuan waktu di Singapura, ketahuan kendaraan umumnya, dicari langsung di tracing. Kita bisa tahu apa tidak? Jadi saya tetap mengatakan, tidak boleh satu pun anak Indonesia meninggal. Kalau karena dibuka sekolah. Itu. Oke. Wah, semoga ini menggugah orang tua ya, karena orang tua ini sebetulnya punya power ya. Ya. Betul kan? Kalau dia mengatakan, toh di luar sekolah bisa sakit, oke. Tapi kalau ada sampai kalau dibuka sekolah ada satu anak pun anak sekolah meninggal, ya. Kami menganggap ini terlalu berat rasanya. Ya. Oke, Prof. Aman, waktunya berbuka puasa. Iya, rasanya saya pengen banyak ngomong tapi sudah buka memang ya. Ya, ya ini banyak sekali sebetulnya yang berterima kasih atas pencerahannya Prof. Aman ya. Mudah-mudahan 50% yang mungkin tidak paham ya, bukan nekat ya, tapi mungkin tidak paham bisa berpikir kembali gitu ya tentang sekolah-sekolah dan sekolah yang jadi pilot project lah ya, dulu jangan langsung semua. Kita gitu, akan berusaha membantu bagi sekolah yang menganggap dia sangat sehat lingkungannya, tapi kalau toh mau dicoba, bagaimana dibuat di luar sekolah dulu aja lah, di luar ruangan dibuat. Kan katanya hanya 4-5 orang atau 10 orang, di luar ruangan aja dibuat. Duduk ya kan? Di luar ruangan, jadi jangan di dalam ruangan dulu. Ya. Kemudian yang 1 jam dulu aja maksimal. Gitu ya, anak remaja. Ya, 1 jam dulu aja maksimal. Kalau tahu mau temu muka, katanya kangen sekali, katanya sudah sejak ini belum pernah ketemu, tapi pastikan tidak pernah membuka masker. Ya, betul ya. Dan masker tidak boleh dipakai lagi besoknya. Oke. Tidak boleh masker kain ke sekolah. Iya, ya. Wah, banyak banget itu yang harus dipersiapkan ya. Oh, kalau mau saya ngomong semua, nggak cukup 4 lembar itu seperti ini. Oke, nanti bisa melihat di Instagramnya Idai, saya rasa ya, tentang rekomendasi yang dibuat oleh Idai ya. Oke, terima kasih Prof. Aman. Ada pesan Prof. Aman, mungkin statement Prof. Aman sebelum kita akhiri? Saya tergugah bahwa kalau membaca Instagram ataupun Twitternya Dr. Tiwi, anak itu malaikat-malaikat kecil. Orang tua inilah penjaga malaikat-malaikat semua ini. Dititipkan ke mereka. Ya. Dan saya menganggap anak kita sampai saat ini harus bisa kita proyeksikan hidup 70-80 tahun lagi. Walaupun pada saat pandemi ini. Apalah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pandemi ini. Kalau kita akan membuat mereka hidup 70 tahun. Malaikat-malaikat kecil Dr. Tiwi ini. Iya. Betul kan? Dr. Tiwi selalu bilang. Iya, betul. Terima kasih banyak Prof.